Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Baik, hari ini di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, ya. Ya, Pak. Nah, baik, sebelum kita ke materi kita pada hari ini, saya minta satu orang dulu untuk memimpin kegiatan kita dalam doa, Ya, Pak. Pak. Coba juga, Pak. Asli. Maju ya, Pak. Jangan semua kanan. Dalam berdoa, Pak. Sama-sama salam Maria. Maria yang beramal selalu sertamu dalam segala perjalanan dan berdoa Yesus. Sama Maria dalam dan berseri dengan segala perbuatan. Baik, terima kasih kepada Anu RC. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, termasuk ciri-ciri dan prinsip-prinsipnya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif seperti kesatuan subjek dan predikat, kepastian makna, penggunaan kata yang tepat, dan menghindari kata yang tidak perlu. Lalu tujuan pelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan kalimat yang efektif dan tidak efektif, serta menjelaskan alasan dibalik keefektifan dan ketidakefektifan tersebut, ya. Baik adik-adik, pengertian dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, tepat, dan lengkap. Nah, adik-adik, jelas, singkat, tepat, lengkap yang dimaksud di sini adik-adik, jelas yaitu maksudnya maknanya itu mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Lalu singkatnya adik-adik tidak bertele-tele dan langsung ke inti pesan. Lalu tepat yang dimaksud di sini adik-adik menggunakan kata-kata yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu lengkap adik-adik harus memiliki unsur utama yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sedangkan kalimat tidak efektif adik-adik, kalimat yang tidak mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan sering kali mengandung kata-kata yang bertele-tele atau tidak efektif, ya. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif adik-adik, saya minta adik ini untuk membacakan ciri-ciri kalimat efektif yang pertama. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, Memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. baik. Yang ketiga, Hemat kata, tidak bertele-tele dan oke. Yang keempat, terakhir. pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Oke, baik adik-adik. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu ada 4, ya. Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Yang ketiga, hemat kata, tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan, ya. Jadi adik-adik, sesuai ciri-ciri yang pertama tadi, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Nah, susunan ejaan bahasa Indonesia adik-adik ada kata baku, huruf kapital, dan tanda baca. Nah, Pak ambil satu contoh di sini. Pak sudah menyediakan satu contoh di sini adik-adik. Contohnya itu, aku baru saja ngirim surat lewat kantor pos. Apakah kalimat ini adik-adik efektif atau tidak? Tidak. Nah, siapa yang tahu kalimat efektifnya tadi dari kalimat aku baru saja mengirim surat lewat kantor pos? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, baik. Silakan. Aku baru saja mengirim surat lewat kantor pos. Oke, baik, itu baru efektif ya, adik. Ya, Pak. Tepuk tangan. Siapa sudah namanya itu? Tangan itu Nova. Baik, lalu lupa ada satu lagi contoh. Aku mau mengambil makanan. Aku mau mengambil makanan di dapur. Efektif atau tidak? Tidak.
Nah, karena di sini ada kata ngambil, makanya tidak efektif. Nah, lalu contoh yang efektifnya itu seperti apa adik-adik dari kalimat ini? Adalah mengambil makanan di dapur. Baik, Aku mau mengambil makanan di dapur. Baik, baru efektif. Oke, aku mau mengambil makanan di dapur, itu baru efektif. Siapa namanya Nu? Siapa? Kita Pak. Nah, tepuk salut untuk Lalu yang kedua dimakan adik-adik. Nah, adik-adik di sini sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif itu tadi, dia itu tidak bertele-tele kan, hemat kata ya. Jadi Pak sudah menyiapkan contoh di sini. Contoh yang pertama adik-adik, dia sangat baik sekali, efektif atau tidak? Nah, ketika kita memakai hemat kata adik-adik, maka yang efektif yaitu dia sangat baik. Nah, di situ adik-adik kita sudah menerapkan hemat kata ya. Lalu contoh yang kedua adik-adik, kamu harus rajin belajar agar supaya naik kelas. Efektif atau tidak? Tidak efektif. Lalu yang efektif kan satu orang. Siapa? Oke. Kamu harus rajin belajar supaya naik kelas. Nah, itu baru hemat kata dan efektif ya. Tepuk salut itu. Baik, lalu contoh hemat kata yang terakhir tadi. Uang itu kumasukkan ke dalam laci. Nah, efektif atau tidak? Nah, yang efektif yaitu tadi uang itu saya masukkan ke dalam laci. Lalu ada yang ketiga tadi ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu menggunakan struktur yang benar ya, sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek yang dimaksud di sini adik-adik pelaku, lalu predikat yaitu aksi yang dilakukan, objek yaitu sasaran aksi, lalu keterangan yaitu informasi tambahan tentang aksi atau tempat. Nah, Pak menyediakan satu contoh. Perhatikan ke depan adik-adik. Contohnya adik-adik, Nabi ini membeli sayur di pasar Ruten. Nah, yang mana dari kalimat depan adik-adik yang termasuk subjeknya? Nabi ini termasuk subjek. Lalu termasuk predikatnya yang mana adik-adik? Membeli. Jadi predikatnya itu membeli. Lalu objeknya? Sayur ya. Jadi objeknya sayur. Lalu keterangannya? Oke, di pasar Impres itu termasuk keterangan tempat Nah, adik-adik, supaya pemahaman adik-adik itu lebih jelas, jadi Pak sudah menyediakan video pembelajaran tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Jadi saya beri waktu kepada adik-adik selama kurang lebih 7 menit untuk menonton videonya. Jadi semuanya praktikan ke depan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi adik-adik, setelah kita nonton video sebentar, Pak akan memperhatikan beberapa LKPD atau lembar kerja peserta didik.
sudah nonton videonya? Sudah, Pak. Nah, depan kita lihat di depan tadi video pembelajaran tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada adik-adik. Saya beri waktu 3-5 menit untuk adik-adik mengerjakan LKPD ini ya. Sudah, Pak. Baik, saya beri waktu 5 menit adik-adik. Kelompok 1 dari yang mana? Coba angkat tangan. Lanjut, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Baik, kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi ya. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sini suruhannya, tulis dan ubahlah kalimat tidak efektif berikut menjadi kalimat yang efektif. Lalu isilah jawaban kalian pada kolom yang sudah disediakan. Ini kalimat tidak efektifnya ini, teman-teman. Uang itu kumasukkan ke dalam laci. Lalu kami ubah ke dalam kalimat yang efektif. Uang itu saya masukkan ke dalam laci. Lalu yang kedua, kamu harus rajin belajar agar supaya naik kelas. Itu kalimat tidak efektif. Lalu kami ubah jadi kalimat yang efektif. Kamu harus rajin belajar supaya naik kelas. Yang ketiga, kalimat tidak efektifnya. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Itu kalimat tidak efektif. Lalu kami ubah menjadi kalimat yang efektif. Rumah saya baru saja diperbaiki. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Untuk kelompok 1. Salut. Baik, selanjutnya kelompok 2. Sudah? Sudah, Pak. Baik, maju ke depan kelompok 2. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soalnya, tulis dan ubahlah kalimat tidak efektif berikut menjadi kalimat yang efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Uang itu kumasukkan ke dalam laci. Kami ubah menjadi kalimat efektif. Uang itu saya masukkan ke dalam laci. Yang kedua, kalimat tidak efektifnya, kamu harus rajin belajar agar supaya naik kelas. Kami ubah menjadi kalimat efektif, yaitu kamu harus rajin belajar supaya naik kelas. Yang ketiga, kalimat tidak efektifnya, saya punya rumah baru, saya diperbaiki. Kami mengubahnya menjadi kalimat yang efektif, yaitu rumah saya baru saja diperbaiki. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik adik-adik, karena semua kelompok sudah mempresentasikannya, jadi maka berakhir pula juga pertemuan kita pada hari ini. Jadi adik-adik, dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, apakah ada adik-adik yang belum paham dengan materi kita pada hari ini? Sudah. Ngerti semua? Iya, Pak. Oke, kalau begitu adik-adik, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pulang ya.